pada masa itu betul-betul di jalan yang hak. Itu dipuji oleh Syekh Albani, dipuji Syekh bin Baz. Tetapi setelah masuknya pemikiran-pemikiran Turuthiyin, Abdurrahman bin Khalid yang targetnya untuk memecah dakwah salafiyah di dunia, maka terpengaruh mereka menjadi dua firqah, dua organisasi pada masa itu yang pro kepada Turas dan sebagainya. Bagaimana juga di negeri kita ini, bagaimana juga di Sudan, bagaimana juga di India dianjurkan oleh Abdurrahman bin Khalid dan kawannya dengan pendanaan harta benda dan sebagainya. Ala kulli hal, rahmatullah, beliau di dalam kitabnya ya As-Sifatul Ilahiyah Baina Salaf wal Khalaf, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ditinjau dari pandangan salaf dan khalaf, itu dijelaskan tentang rujuknya a'immatul Asy'ariyah, di antaranya Abu Thaib Al-Birkilani, Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian hatta Fakhr Razi, hatta Imam Al-Juwaini. Banyak di kalangan mereka alhamdulillah kembali kepada madzhab salaf. Tapi pada masanya Imam Daruqutni zaman dia ya dengan Imam Abu Thaib Al-Baqilani, suatu hari pada rahmatullah Imam Al-Harawi, Imam Harawi, beliau ini adalah yang pertama kali membawa mazhab Asy'ariyah ke Maghrib Maroko, daerah timur itu. Dia yang pertama kali membawa. Itu dijelaskan oleh Syekhina atau akhu Syekhina Syekh Muhammad Bazmul dalam muhadharah dan ceramah beliau. Dia yang pertama kali membawa. Itu dikarenakan adalah sebenarnya dia salafi, awalnya dia salaf, mazhab salaf. Tetapi ketika ada jalan sama Imam Daruqutni, kemudian dia dalam perjalanan bertemu dengan Abu Thaib Al-Baqilani tadi. Ketemu dia di perjalanan, kemudian dia salam, Daruqutni salam kepada Al-Baqilani tadi, kemudian setelah salam dicium sininya, jidatnya. Setelah dicium baca rahmatullah, kemudian setelah berpisah, Imam Al-Harawi bertanya kepada Imam Daruqutni, itu siapa itu yang kamu perlakukan seperti itu? Artinya diperlakukan dengan lebih dari yang lain, dihormati. Setelah salam, kemudian rahmatullah, kemudian cium sininya. Setelah dapat jalan, setelah pergi berpisah, jelaskan Imam Daruqutni, kata beliau, dia adalah imamul muslimin. Dia adalah imam muslim, imam kaum muslimin, dipujilah. Semenjak pujiannya itu, datanglah Imam Al-Harawi ke majelis dia, dan semenjak itu dia menganut mazhab Asy'ariyah dan dia sebarkan, dia bawa ke Maghrib Maroko. Subhanallah, pujian kepada ahlu bid'ah dari seorang alim itu berbahaya. A'immatus salaf enggak pernah demikian. Imam Daruqutni ala kulli hal ya, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau sebagai imam besar dalam hadis ini, rahmatullah, dari Imam Suhaibul Hilal ya, mudah Allah ampuni. Tapi yang jelas bagi kita ibrah, jangan kita mencoba memuji ahlu bid'ah di depan murid-murid kita. Pada rahmatullah, itu bukan tarekat salaf. Paham itu? Tapi kalau kalian menerjemahkan kehidupan seorang ahlu bid'ah, menerjemahkan biografinya, terjemahkan dari awal sampai akhir. Sebutkan hasanat dan sayyi'atnya, tidak masalah. Tapi ketika kita mewanti-wanti umat daripada pemikiran dan ajarannya, tidak boleh. Harus jelaskan tentang kejelekan, kerusakannya. Yang pula kalian bicara, sebulan, masya Allah, ilmunya tinggi, begini, sebagainya. Tapi tidak ada tapinya itu. Itu nggak ada pinggir. Kalau bidah, tak boleh bidah, rahmatullah. Paham itu? Nah, ini dikatakan oleh beliau, wala khadha fi dzalik bal kana salafiyan. Lihat, tidak pernah beliau larut di dalam ilmu kalam tersebut, dan bahkan bal kana salafiyan. Lihat, kata Imam Az-Zahabi tentang Imam Daruqutni, bal kana salafiyan. Beliau adalah salafi. Qala fi tarjamah Utsman bin Kharzan At-Tabari, فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. Jadi saya adalah salafiyan. Jadi istilah salaf rahmatullah di kalangan a'immatus salaf sangat ma'ruf. Penisbahan diri orang kepada salaf itu sangat ma'ruf. Tidak ada larangan dalam para ulama itu. Cuma orang-orang hizbiyin, terutama kutubiyin sururiyin, ya, ikut Muhammad Surur Zainal Abidin yang sudah meninggal, rahmatullah,
Mereka-mereka itu yang sangat anti kepada ihtisab, kepada penamaan salafi tersebut, dan ini diajarkan dan dianut oleh Salman Auda dan para muridnya. Ya. Jangan kita menisbahkan kepada salaf, yang kita menisbah kepada ikhwani, wala tablighi, wala salafi. Nahnu muslimun. Kita muslim. Allah menama kita muslimin. Tidak ada Allah mengatakan kita salafiyin. Itu subhat itu. Rahmatullah dalam rangka itu apa? Menjauhkan orang daripada intisab kepada madzhabus salaf tersebut. Pada rahmatullah, dia pembeda. Di hari ini juga demikian. Kita bisa membedakannya salafi tidak salafi, pada rahmatullah. Lihat dia akidah, lihat manhajnya. Ya, bahkan Aimatus Salam mengatakan baunya saja bisa kita ketahui itu. Paham itu? Baunya, ini bau tablik khusus dia. Dari gaya ada besar, ini salafi itu bukan salafi. Aimatus Salam berikan rahmatullah, bahkan ada daripada masyayikh kita mengatakan mayam syai'i ila salafi. Tidak berjalan bersama saya kecuali salafi. Wala yadkhul baiti ila salafi. Tidak masuk ke rumah saya kecuali salafi itu dia. Hah? Rahmatullah, Aimatus Salam rahmatullah sampai hari ini juga demikian. Dengar kajian Syekhuna Adil Mansur, subhanallah. Jeli dalam masalah itu. Paham itu? Ini kemudian kata beliau di dalam Syarh Al-Bala jilid 13 halaman 380. Wa qala fi tarjamati Zubaidi, ya, wa kana hanafiyan, salafiyan. Mazhabnya mungkin Hanafi tapi salafiyan, akidah salaf. Pada rahmatullah dalam Syarh Al-Bala jilid 20 halaman 317. Ini gimana? Salat. Kita tutup di sini. Tutup loh. Dah, kita selesai sedikit ya. Tambah sedikit. Agak 5 menit lagi lah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala fi Dar'i Ta'arud al-Aqal wan Naqal jilid 5 halaman 356, fa kullu man a'rada an tariqati salafiyyah an-nabawiyyah asy-syar'iyyah al-ilahiyyah fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqadha wa yabqa fil jahl al-murakkab aw al-basit. Qala al-Imam Ibnu Badis Al-Jazairi, hadha huwa ta'limu ad-din as-sunni as-salafi. Fa aina minhu ta'limuna nahnu al-yawm? Wa qila al-yawm mundu qurun wa qurun li athar. Dalam kitab Al-Athar jilid 4 halaman 76. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Daur Ta'arud Aqal wan Naqal, ya. Dalam kitab tersebut jelaskan beliau, siapapun yang berpaling anit tariqati salafiyyah nabawiyah, berpaling daripada jalan metode salafiyah nabawiyah, asyar'iyyah al-ilahiyah, yang merupakan metode dan cara dakwah yang datang daripada ilahiyah, daripada Allah Jalla wa Ala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la budda, pasti dia ayadhil, pasti dia akan sesat, wa yatanaqal, dan akan paradok kontroversial. Faham itu? Wa yabqa fil jahal, dan dia akan tetap berada di dalam kebodohan yang murakkab, berlipat ganda. Kebodohan kuadrat, sekian kuadrat, atau basit, sedang, tapi jangan bodoh. Dakwah salafiyah rahmatullah, akidah salafiyah, dakwah salafiyah itu manhajus salaf, itu membuat orang zakat, membuat orang pintar. Karena akidahnya bersih, manhajnya bersih, hatinya bersih. Itu akan zakat pada dirinya, akan pintar, dan akan bisa tamyiz dia. Allah beri kepadanya untuk filter itu. Itu dakwah salafiyah. Dakwah lainnya nggak bisa itu. Dakwah ini sama aja, rahmatullah. Dakwah lain ini orang sama aja, duduknya di atas bawah sama aja, oleh dia nggak ada beda. Itu dakwah lain. Menilai orang sama aja. Yang penting muslim. Muslim ala manhaj. Muslim ala apa? Di atas manhaj apa? Muslim, kita muslim dia. Tapi muslim ala manhaj. Nah, manhaj apa dia? Nah, itu ditanya. Rahmatullah, dakwah salafiyah itu begini. Bisa dia. Subhanallah, itu Allah berikan demikian nikmat kepada para masyayikh, para duat, dan para ulama dan para anbiya sebelumnya tentang salafiyah tersebut, akidah itu.
dan manhaj tersebut. Kemudian Imam Ibnu Bades, Imam Jazair, ulama salaf di Jazair pada masa itu mengatakan, hadza huwa ta'limud dini sunni salafi. Inilah ta'lim ajaran ya din sunni salafi. Itu salaf. Artinya dia perkataan Syekhul Islam itu dilihat oleh dia. Nah, sekarang kata beliau, mana ajaran kita, pengajaran kita di hari ini? Dakwah salafiyah rahmatullah. Ya, berapa gelintirlah di dunia. Negeri kita juga demikian. Tapi ingat, ya, dakwah salafiyah adalah kaum ghuraba, kaum yang asing dan yang aneh, dan kaum yang bertentangan dengan arus kehidupan manusia. Kaum yang selalu akan menjelaskan tasfiyah dan tarbiyah kepada umat. Tasfiyah membersihkan akidah umat daripada syirik, khurafat, syubhat dan sebagainya, tahyul, perdukunan, maksiat, dan kaum yang selalu akan bicara tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan bicara tentang syirik. Tidak akan bisa itu dilepaskan. Ciri-ciri duat, dai salafiyin, ulama salaf di dunia, pasti mereka itu akan selalu mewanti-wanti diri mereka daripada kesyirikan, dan orang juga daripada bid'ah, dan orang juga demikian. Tidak akan lepas itu. Tidak akan ada dakwah salafiyah lepas dari perbicaraan tentang syirik, tentang bid'ah, khurafat, tidak akan lepas. Tapi dakwah lain, tidak. Dakwah lain kalau bicara dia. Kalau dibicara tentang syirik dan bid'ah, lari orang. Nggak ada pengikut. Paham itu? Nggak banyak dapat duit. Dakwah lainnya bikin dia. Dakwah apapun yang ada di dunia di hari ini kalian lihat. Banyak nggak ikut? Banyak. Sangat banyak. Gak usah dekat-dekat kita sufi aja lihat. Berjubel orang ikut. Udah dakwahnya apa di isinya? Nggak ada. Kenapa? Karena yang datang itu rahmatullah, yang menghadiri dakwah mereka dan kajian mereka itu adalah orang-orang yang abal-abal dalam segala hal. Ada pemakai riba boleh duduk. Maksiat dan bidah, syirik apapun adalah kalau kuburiyun semuanya duduk depan dia. Tapi tidak pernah dikaji tentang borok-borok mereka tersebut. Kalau dikaji, nggak datang lagi dia. Nggak ada yang parkir depan tuh BMW, nggak ada yang parkir depan itu Ferrari, nggak ada parkir depan itu Pajero. Tapi kalau dakwah salafiyah, yang parkir depan itu adalah Astuti. Tahu Astuti? Asria 73, Kap 70. Rahmatullah. Itu dakwah salafiyah. Tapi alhamdulillah kita jangan merasa bersedih demikian, insyaallah taala busra min Allah jalla wa ala terhadap dakwah tersebut. Allahu a'lam bissawab. Di sini dulu masih ada sambungan insyaallah kepada Allah. Takdir kita kembali ke sini, kita sambung nih. Dia enggak banyak lembaran sebenarnya. Besok insyaallah kita coba lihat. Sehat insyaallah. Enggak letih malam ini. Ya, sampai sini dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.